Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Applied Approach yang saya banggakan, kali ini kita sampai pada modul belajar berbasis video. Oleh karena itu, pada bagian ini, saya mengajak peserta dulu untuk bermain-main dengan Slido. Ya, jadi silahkan ditulis sli.do. Kemudian silahkan kata kuncinya adalah applied. Selanjutnya silahkan join di kuis ini ya. Dan silahkan menuliskan namanya. Bagian terlambat ikut, silahkan mengikuti yang bagian ini ya. Kemudian silahkan menjawab pertanyaan ini ya. Modul dan buku ajar disusun berdasarkan ada rencana pembelajaran semester, ada materi pembelajaran, ada buku referensi, ada bahan kajian. Jadi silakan diisi yang tampil di layar ibu bapak yang menyaksikan atau yang menonton video ini. 5 detik lagi ya, kuis akan ditutup. Baik, mungkin ada yang sudah menjawab, dan jawaban dari pertanyaan ini adalah rencana pembelajaran semester. Bersyukurlah banyak yang menjawabnya. Kemudian berikutnya adalah silahkan membuat atau menjawab pertanyaan ini. Apakah Anda dapat membuat slide presentasi materi, lalu membuat video kemudian modul dalam waktu yang bersamaan? Bisa ya, bisa tidak, bisa bagaimana caranya, terserah dari jawaban Anda. Ya, silahkan dijawab. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda dapat membuat slide presentasi materi, lalu membuat video, kemudian modul, dan waktu yang bersamaan? Jadi jawabannya bisa ya, bisa tidak, atau tidak tahu caranya. Baik, apakah Ibu Bapak peserta Applied Approach sudah memanfaatkan Zoom Advance untuk membuat modul berbasis video? Bisa ya, bisa belum, bisa baru tahu sekarang ya. Jadi silahkan diisi jawabannya di sini ya. Kemudian, apakah Anda sudah memanfaatkan Zoom Advance untuk membuat modul berbasis video? Bisa ya, bisa belum tahu, atau advance ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang kami berikan yang terkait dengan materi kita ini. Adapun capaian pembelajaran kita, diharapkan peserta AA mampu memilah aplikasi pembuat video sesuai kebutuhan mata kuliah yang diampunya. Dan yang kedua, peserta mampu membuat video pembelajaran dari salah satu CPMK mata kuliahnya. Jadi bukan cuma kemampuan memilih dan memilah video, tetapi juga kemampuan membuat video berdasarkan video yang dipilihnya. Sekedar mengingatkan kembali pada materi sebelumnya, bahwa yang disebut dengan bahan ajar itu bisa teks ya, bisa teks seperti ini, atau bisa non-teks seperti ini. Bisa dilihat ya, non-teks seperti ini. Dan selanjutnya kita akan fokus di bahan ajar non-teks video. Karena materi sebelumnya telah dibahas bahan ajar, teks, dan kita bicara pada modul ajar dan buku ajar. Oleh karena itu, untuk membuat modul ajar berbasis non-teks atau video, maka syaratnya adalah peserta telah memiliki modul. Karena jika bila peserta belum memiliki modul, maka apa yang akan divideokan? Tentu saja yang kedua, peserta telah mampu menggunakan aplikasi video pembelajaran. Oleh karena itu, beberapa tahapan yang harus dilakukan terkait dengan video pembelajaran. Nah, tentu saja pertanyaan kita, mengapa membuat modul berbasis video? Yang pertama, kita tahu bahwa lebih menarik indera penglihatan dan pendengaran. Dan seperti kita ketahui bersama bahwasanya, kalau kita hanya mendengar, maka ada sekian persen yang akan hilang dari apa yang kita dengar. Tapi kalau kita melihat, maka yang didengar dan lihat akan bertambah banyak yang kita bisa ulas kembali atau ungkap kembali. Dan video menggabungkan keduanya. Ada yang didengar dan ada yang dilihat. Yang kedua, video ini menjadi sarana penyampaian informasi yang efisien. Kadang orang tidak mendengarnya, tapi dengan melihatnya, mereka bisa menerka apa yang dimaksud. Tentu saja kalau kita membuat modul yang berbasis video, banyak ruang untuk kreativitas. Kita selalu mencari referensi-referensi terkini yang terkait dengan topik yang akan kita bahas. Di sisi lain,
Video ini bisa kita share dari berbagai platform, seperti juga media pembelajaran yang lain. Bisa kita share ke WA, ke Telegram, ke media sosial lainnya yang mudah diakses oleh yang membutuhkan video kita. Tentu saja, dengan video yang kita buat, maka kita memiliki peluang untuk berbagi informasi yang bisa dilihat dan didengar. Karena itu, kalau kita ingin membuat video pembelajaran, maka tahapan-tahapannya ada beberapa. Yang pertama, kita sudah menyiapkan modulnya. Dari modul itu, lalu kita buat dalam PowerPoint presentasi misalnya. Setelah itu kita merekam seperti yang saat ini kita lakukan yang Ibu Bapak nonton. Yang ketiga, tentu saja kita unggah ke YouTube, dan kemudian kita membuat QR code. Lalu, apa yang ada di YouTube itu sudah bisa kita tautkan ke modul teks kita. Jadi kita memiliki bahan ajar atau bahan ajar kategori teks. Nah, kalau sudah ada QR code-nya, itu yang kita hubungkan ke bahan ajar teks kita. Jadi baik yang teks ataupun yang non-teks itu bisa disatukan dengan membuat QR code. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, mari menyiapkan salah satu modul. Lalu modul itu kita akan susun berdasarkan sub CPMK yang kita miliki. Lalu kita akan membuat struktur modul sesuai panduan. Jadi yang pertama, kita harus membuat slide presentasi. Ya, jadi slide presentasi ini harus didesain sedemikian baik. Dan itu ada standar-standar presentasinya, standar aturannya. Misalnya 5 baris saja satu slide. Dan satu baris minimal 5-7 kata. Jadi hanya sekitar 35 kata dalam satu slide. Bukan copy-paste dari Word, lalu kita simpan di dalam PowerPoint kita. Setelah itu, kita bisa memberikan isi slide, bisa diberi penjelasan tambahan. Dan yang paling penting sekarang ini adalah memilih aplikasi video yang kita gunakan. Kita bisa menggunakan Zoom Advanced. Contohnya kami sudah siapkan, bisa menggunakan PPTS Record, dan bisa menggunakan Camtasia. Kalau materi ini yang Ibu Bapak nonton, yang Ibu Bapak saksikan, itu dibuat dari Camtasia. Dan saya kira untuk Camtasia ini sudah lewat. Sekarang kita akan bicara bagaimana menggunakan media Zoom untuk membuat video pembelajaran. Jadi kalau kita login di Zoom kita, di bagian bawah ini ada share. Nah, kalau kita sudah klik share dan tampil seperti ini, maka yang kita hati-hati jangan langsung mengklik screen dulu ya, sebelum mengklik screen seperti ini. Sebenarnya yang saya mau ungkapkan di sini bahwasanya kita kalau mau share itu menggunakan screen ya, dan bukan menggunakan file atau yang di sini. Tetapi yang screen-nya kita lakukan. Baik, saya mulai. Jadi pada saat kita ingin membuat video pembelajaran menggunakan Zoom, ketika kita klik share screen seperti ini, maka kita langsung mengklik bagian di atas yang disebut dengan advance di sini ya. Ini ada advance. Kita klik ini. Selanjutnya setelah kita klik advance, akan muncul di bagian sebelah kanan ini ada beta PowerPoint as virtual background seperti ini. Ya, jadi ini yang kita klik. Dan ingat, setelah kita mengklik ini, mengklik PowerPoint as virtual background, kita mengklik share. Ya, ini share. Untuk apa? Mencari PowerPoint yang akan kita jadikan atau yang akan kita bahas. Dan ingat, PowerPoint yang kita bahas itu ada ringkasan dari modul yang kita sudah buat sebelumnya. Selanjutnya setelah kita klik share, akan muncul tampilan seperti ini. Ini bagian atas jika kita berhadapan dengan orang lain. Tapi kalau kita tidak berhadapan dengan orang lain, itu tidak jadi masalah. Kalaupun kita menggunakan seperti ini dan ada orang lain yang menonton kita, maka menggunakan fitur advance, orang lain itu tidak muncul. Yang muncul itu hanya seperti ini nanti hasilnya. Ya. Jadi orang lain muncul tidak ada. Untuk berpindah dari satu slide ke slide lain, kita harus menggunakan ini, tanda panah yang muncul di slide kita. Jadi kita tidak menggunakan tombol panah maju atau tombol panah turun yang ada pada keyboard kita. Ya, jadi ini kalau kita menggunakan advance zoom. Nanti kalau sudah jalan, kalau sudah seperti ini, barulah kita menggunakan klik record. Ya, tentu saja kalau kita sudah selesai, nanti klik recordnya, ya tentu di sini akan ada stop. Dan ingat, kalau menggunakan zoom, itu akan direkam setelah kita berhenti merekam.
dan keluar dari Zoom. Kalau kita baru berhenti, kadang kita bingung. Mana rekamannya ini? Belum muncul. Kecuali kalau ibu bapak sudah stop. Bapak sudah leave dari Zoom, barulah muncul bahwa yang kita rekam itu sedang diproses. Ini kalau menggunakan media Zoom. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan PowerPoint record ya. Jadi, bisa kita sudah menyiapkan salah satu slide yang akan kita rekam, kita menggunakan screen recording yang ada di PowerPoint kita. Kita ada di menu atas seperti ini, kelihatan ya, di bagian atas ini, seperti ini ya, ini. Ini ada di sini, kita pilih itu. Lalu, di bagian screen recording, ini kita klik ya, kalau sudah seperti itu. Kemudian kita klik dan akan muncullah select. Kalau yang ini kita tidak klik, yang ini ya, itu tidak akan muncul bagian ini. Nah, inilah yang kita pakai untuk men-select area yang akan kita rekam yang muncul di layar kita. Setelah kita klik itu, maka barulah bagian record ini berwarna merah, artinya siap digunakan. Nah, kita klik ini untuk memulai melakukan perekaman dari PowerPoint kita. Ya, jadi kalau kita berhenti, ya tentu saja ini tombol yang akan kita klik. Kalau semua proses ini sudah selesai, maka file tadi itu kita bisa unggah ke YouTube dengan beberapa langkah-langkah seperti ini. Ya, jadi sangat direkomendasikan ibu bapak menggunakan atau membuat channel di YouTube ya. Baru perekaman presentasi diunggah dengan pilihan bisa publik. Tapi kalau publik artinya dapat ditonton oleh semua YouTubers. Atau unlisted, hanya dapat diakses jika disiapkan tautan khusus misalnya melalui sekolah ya, kalau sekolah seperti yang sekarang ini terjadi. Private, hanya diakses oleh owner pengunggah. Jadi, kalau ini semua sudah ada, video kita sudah terunggah di YouTube, dan bahan ajar kita berbasis teks, apakah modul, buku ajar, buku teks, atau buku monograf, kita sudah bisa menggabungkannya dengan membuatkan QR code. Supaya apa? Supaya buku berbentuk teks itu dapat juga langsung diakses oleh pembacanya langsung ke bahan ajar berbasis videonya. Tapi tentu saja videonya sudah terunggah di YouTube, kemudian kita pasang QR code ini di teksnya. Jadi ini adalah beberapa QR code yang bisa kita gunakan. QR code monkey, ya, QR code generator, dan banyak sekali. Ibu bapak tinggal menggunakannya. Jadi ini yang barangkali yang perlu kita perhatikan, dan yang pasti bahwasanya segala sesuatu jika dianggap penting akan menjadi ringan dikerjakan. Namun, seringan apapun sesuatu yang dianggap beban akan menjadi berat untuk dikerjakan. Taburkan ilmu, dan itu akan menjadi pemberat kebaikan dan membuka rezeki. Demikian yang bisa kami sampaikan, bagaimana membuat bahan ajar berbasis video. Kata kuncinya adalah modul atau bahan ajarnya yang berbentuk teks sudah siap, lalu kita buatkan PowerPoint, kemudian kita siap merekamnya, bisa menggunakan PowerPoint recording, bisa menggunakan Zoom Advance, dan itu yang familiar, yang paling gampang menggunakan Advance, dan kalau mau sedikit mau mengeditnya bisa menggunakan Camtasia. Pilihan membuat video atau modul ajar berbasis video atau modul ajar berbasis non-teks ada di hadapan ibu bapak, tinggal dimulai. Jika ada hal yang kurang berkenan dari ucapan kami dalam paparan ini, kami mohon maaf. Silahkan ditanyakan melalui chatting yang kami telah siapkan.